Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kita lanjutkan video tutorialnya ya terkait implementasi RPOdo pada perusahaan training atau IO. Sekarang masuk ke video setting pada event. Seperti yang kita tahu kemarin di slide pertama, kita pertama kali akan memanage event ketika sistem ini siap digunakan. Event itu terkait nanti bagaimana kegiatan training atau kegiatan yang kita pasarkan akan dimasukkan ke sistem yang kemudian nanti akan kita jual ke sales order atau menggunakan e-commerce. Seperti itu ya. Oke, langsung saja masuk ke aplikasi. Setelah login, pastikan kita mempunyai akses untuk mengakses tiket atau event. Klik menu event. Pada menu event ini nanti secara default sudah terfilter upcoming atau running event. Nah, ini kita boleh saja menghapus filter tersebut untuk melihat data yang sudah ada, seperti itu ya. Oke. Bagaimana kalau kita mau membuat event baru? Di sini mudah saja ya, tinggal klik create, maka akan tampil form pembuatan event baru. Yang perlu diisi, yang pertama, nama dari event tersebut. Misalnya tadi training Python dasar. Kemudian ini ada beberapa yang perlu kita input. Yang pertama adalah organizer. Siapa yang mengorganisasi kegiatan training tersebut? Misalnya kalau ini dilakukan oleh tim internal kita, berarti otomatis ini di sini adalah nama PT kita. Kemudian location, di mana training ini akan dilakukan. Nah, misalnya kalau kita mengadakan training tersebut di hotel, berarti masukkan. Nah, hotel ini yang masuk di settingan location ini, dia merupakan partner kita. Berarti kalau kita membuat, kalau di sini belum punya data, kita harus membuat dulu. Misalnya hotel Santika gitu. Nah, ini kan belum ada, berarti ada pilihan create atau create and edit. Nah, di sini saya klik create and edit untuk membuat dan mengedit sekaligus. Saya setting dia merupakan company. Kemudian alamatnya di Jalan Raya Pisang nomor 100. City-nya Karawang. State-nya Jawa Barat. IP-nya 41361 Indonesia, kemudian nomor teleponnya misalnya 02670099 sekian dan lain-lain. Ini ditentukan saja. Kemudian klik save. Oke. Jadi event ini akan dilakukan pada Hotel Santika. Kemudian responsible, siapa penanggung jawab terhadap event ini? Berarti ini adalah admin kita ya, atau karyawan kita. Misalnya saya setting administrator. Kemudian start date, kapan event ini akan dimulai. Nah, misalnya saya setting akan diadakan tanggal 19 pukul 9. Oke, ini 00, ini 00. Kemudian akan berakhir pada tanggal 21 pukul, misalnya saya setting 14.00. Nah, seperti itu. Time zone kita setting Jakarta. Kemudian kategorinya, nah kita bisa memilih, karena ini diadakan di hotel, berarti saya pilih physical event. Kalau misalnya nanti online, berarti online. Nah, akibat dari pemilihan ini, kalau online berarti nanti tidak ada locationnya, seperti itu. Karena ini physical, saya pilih physical. Kemudian nanti juga kita bisa setting Twitter hashtagnya, misalnya Python training Python, seperti itu. Kemudian minimum attendees, berapa minimal peserta untuk event ini akan diadakan. Misalnya saya setting 10. Kemudian kalau maksimalnya nanti di setting, kita setting limited. Kalau mau tidak terbatas, unlimited, seperti itu. Nah, maksimalnya berapa? Misalnya 20, seperti itu. Oke, ini settingannya. Kemudian lanjut ke bawah.
Di sini kita juga bisa setting tiketnya jika event ini akan dijual melalui website atau melalui sales order. Nanti kita buat di sini. Misalnya saya akan membuat 2 tiket. Yang pertama early bird. Nah, karena ini terkait dengan training Python, kita akan buat produk yang spesifik. Sebenarnya di sini sudah dibuatkan produknya adalah event registration. Nah, kalau mau lebih mudah di manage, nanti kita akan sarankan ini samakan dengan produknya, namanya. Jadi misalnya kita setting training Python dasar seperti itu. Ini kan karena belum ada, kita create and edit. Nah, di sini tipe service, harganya berapa nih? Misalnya harganya 1 juta untuk yang early bird. Nah, ini di setting tanpa pajak atau dengan pajak. Kemudian kategorinya tadi saya setting training IT. Seperti itu. Nah, bagian sales ini otomatis terchecklist ya, karena dia tipe event. Oke, kita simpan. Otomatis harganya sudah menyesuaikan. Nah, ini sales end kalau kita mau menentukan terakhir penjualan untuk tiket ini kapan. Nah, ini misalnya karena eventnya tanggal 19, saya setting tanggal 4 atau tanggal 14 sudah terjual gitu. Kalau lewat ini berarti tiket ini sudah tidak berlaku. Kalau ada maksimal availability seat, nanti silakan ditambahkan. Jadi maksimal untuk tiket ini berapa seat gitu. Seperti itu. Nah, misalnya ada lagi, karena tadi early bird, ini saya jual yang tiket harga normal. Ini samain aja ya. Kita setting, misalnya training Python dasar. Nah, ini kita create and edit aja. Misalnya ini service, kategorinya training IT. Kemudian sell price-nya saya setting misalnya harganya 2 juta. Jadi kalau lebitnya 1 juta, kalau normalnya 2 juta, seperti itu. Nah, ini settingannya. Terakhir penjualan adalah pada tanggal tersebut. Nah, misalnya di sini saya setting tanggal 19 masih bisa dijual gitu. Oke, seperti itu pengaturan tentang tiket. Nanti kalau ada lagi tinggal tambahin di bawahnya ya. Oke, lanjut. Kemudian di tab kedua ada email schedule. Jadi pada event ini terintegrasi dengan email marketing. Artinya kita bisa setting email secara otomatis terhadap event ini. Contoh di sini saat ada registrasi, ini saya menambahkan email template, email registration, event registration, interval 1, unitnya immediate. Artinya setiap kali ada orang yang daftar, berarti akan langsung dikirim email tentang event registration-nya. Nah, ini. Kemudian ada lagi event reminder, yaitu 1 hari, intervalnya 1 hari sebelum event tersebut dimulai. Ada lagi event reminder 10 hari sebelum event tersebut dimulai, seperti itu. Nah, kalau mau kita diubah, tinggal diubah aja. Misalnya jangan 10 hari tapi 2 hari itu. 2 hari sebelum event dimulai. Nah, ini banyak pilihan yang bisa disetting ya. Selain before, nanti juga after event atau after its registration. Misalnya seperti ini. Jadi ini bebas kita tentukan. Nanti otomatis ketika 1 hari sebelum event, berarti sebelum tanggal ini, email tersebut akan otomatis terkirim ke peserta yang sudah terdaftar, seperti itu. Oke, ini penjelasan tentang settingan pada event. Kalau sudah, kita simpan. Oke. Kemudian ketika ini sudah disimpan, statusnya udah confirm. Nah, ini otomatis confirm karena kita sudah nyeting semuanya ya. Jadi udah disetting semua, otomatis akan confirm. Sampai tahap ini, event tersebut sudah bisa kita jual di modul sales. Namun, kita belum bisa melihat event ini pada website karena kita belum meng-publishnya. Kita bisa cek di private window misalnya.
Saya klik private window, kemudian saya akses aplikasi via demo event. Di sini ada event. Nah, event tersebut belum muncul karena kita belum publish ke internet atau ke website. Oke, kembali lagi. Kalau mau ini langsung kelihatan di website kita, berarti ini kita publish. Klik unpublish on website. Nah, di sini dipublish. Oke, sampai hijau seperti ini. Kemudian kalau nanti di sini kita bisa ngedit lebih lanjut. Ini nanti akan dijelaskan di desain website lebih lanjutnya ya. Saya contohkan saja. Klik edit. Kemudian di sini tambahkan penjelasan tentang training tersebut. Misalnya tambahkan blok, gambar dan sectionnya. Nah, seperti ini. Ini gambarnya juga bisa kita ganti ya. Misalnya kalau nggak ada, kita upload saja dari gambar Python. Oke, untuk ukurannya nanti silakan disesuaikan. Oke, seperti ini misalnya. Dan masih banyak lagi desain-desain yang bisa dimasukkan, silakan. Intinya nanti seperti ini tampilannya. Ketika sudah diedit, kita klik save. Udah ya, berarti nanti kalau kita akses menggunakan pengunjung atau private window, event tersebut sudah keluar. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, tiket yang dijual, berapa harganya, kapan terakhir registrasi, diadakan di mana eventnya, kapan, organisernya siapa, kemudian social streamnya seperti apa, hashtagnya kayak gimana gitu. Nah, ini tampilannya. Oke, seperti itu ya. Kembali lagi, kita masuk ke event. Sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat event. Nah, seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via komentar atau via forum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.